Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika 3, di mana pada pertemuan kemarin saya memberikan tugas kepada Anda yang harus Anda kerjakan. Dan soalnya adalah sebagai berikut. Turunkan terhadap X dan terhadap Y dari bagian soal berikut, yaitu Z sama dengan 4X kuadrat plus 3XY plus 5Y kuadrat. Untuk menjawab ini, kita melihat dari soal yang disuruhnya, di mana kita turunkan terhadap X, maka kita melihat di sini yang memiliki unsur X, maka hasilnya bisa diturunkan, tetapi tidak memiliki unsur X, maka hasilnya akan menjadi 0. Sehingga di sini yang tidak memiliki unsur X adalah 5Y kuadrat. Turunan untuk dari X-nya, pastinya di sini jawabannya adalah 4X kuadrat kita turunkan menjadi 8X. Sedangkan 3XY, berarti X-nya nanti kalau kita turunkan menjadi 1, berarti ditambah 3Y. Sedangkan ini tidak memiliki unsur X, maka dia menjadi 0. Dan jika diturunkan terhadap Y dari Z ini, maka kita melihat di sini ini tidak memiliki unsur Y, maka menjadi 0. Dan ini memiliki unsur Y, berarti Y-nya menjadi 1, jawabannya adalah 3X. Kemudian dari 5Y kuadrat kita turunkan menjadi 2 dikali 5, ini pangkatnya Y dikurangi 1 menjadi ditambah 10Y. Ini adalah jawaban dari soal nomor 1. Kemudian soal berikutnya adalah tan 3X plus 4Y. Untuk memudahkan, kita ganti 3X plus 4Y menjadi U. Jadi Z ini menjadi persamaannya adalah tan U. Oke. Di mana tan U jika diturunkan, ini menjadi sek kuadrat U. Nah, tapi karena kita mengganti unsur ini menjadi U, maka persamaan ini tidak serta-merta langsung selesai. Jika kita mengganti dengan unsur U, maka kita harus mengalihkan dengan turunan yang kita ganti tadi, U-nya tadi. Diturunkan terhadap apa? Misalkan di sini pertanyaannya adalah diturunkan terhadap X, maka kita melihat ininya. Jika 3X plus 4Y diturunkan terhadap X, maka 4Y-nya pasti hilang karena tidak memiliki unsur X. Jadi jawabannya di sini 3X diturunkan menjadi 3. Jadi jawabannya untuk unsur X atau diturunkan terhadap X, maka jawabannya adalah 3 dikali sek kuadrat U. Jadi jawabannya adalah 3 dikali sek kuadrat. U-nya kita masukkan lagi, yaitu 3X plus 4Y. Oke ya. Kemudian jika kita turunkan terhadap Y, berarti kita melihat unsur ininya. Berarti ini pasti hilang karena tidak memiliki unsur Y. Berarti jawabannya adalah 4. Berarti 4 dikalikan turunannya ini, tan U, sek kuadrat U. Sehingga jawabannya adalah 4 sek kuadrat 3X plus 4Y. Mudah kan? Oke, ini jawaban nomor 2. Selanjutnya yang ketiga, yaitu 3X plus 2Y dikalikan dengan 4X min 5Y. Di mana kita melihat di sini adalah suatu soal perkalian. Kita sebutkan di sini adalah U dan ini adalah V. Di mana pada pertemuan kemarin, di mana ada perkalian UV, jawabannya adalah U dikalikan V aksen atau turunan dari V ditambah dengan V dikalikan U aksen atau turunan dari U. Di mana U di sini 3X plus 2Y jika kita turunkan terhadap X, ini kita jawaban mendapatkan nilainya adalah 3 karena 2Y tidak memiliki unsur X sehingga dia hilang. Kemudian untuk 4X min 5Y jika kita turunkan terhadap X,
nilainya adalah 4. Kemudian kita turunkan terhadap Y, berarti ini hilang, tinggal 2 untuk turunan U-nya. Sedangkan turunan V-nya kita mendapatkan adalah nilainya min 5 karena ini hilang. Oke, dari turunan yang kita dapat, maka kita masukkan dalam persamaan ini untuk yang diturunkan terhadap X. Nih, oke, kita mendapatkan U-nya adalah 3X plus 2Y dikalikan dengan turunan V. Berarti turunan V-nya terhadap X adalah 4. Kita masukkan di sini 4. Terus kemudian ditambah V. V-nya adalah 4X min 5Y. Dikalikan terhadap turunan U. Turunan U-nya adalah terhadap X adalah 3. Sehingga kita kalikan di sini 4 kali 3X. Kita mendapatkan 12X. 4 dikalikan 2Y plus 8Y. Ditambah dengan 3 dikalikan 4 adalah 12X, tambah 3 dikalikan min 5Y, ini kita mendapatkan min 15Y. Kita kumpulkan X dengan X dan Y dengan Y. Kita dapatkan 12X tambah 12X, mendapatkan adalah 24X. Ini berarti min 7Y untuk yang X. Sedangkan jika diturunkan terhadap Y, maka kita sama. U-nya adalah 3X plus 2Y. Nah, kita turunkan terhadap turunan V-nya. Turunan V-nya adalah min 5. Berarti ini min 5. Oke, ditambah dengan V. V-nya kita masukkan 4X min 5Y. Dikalikan dengan turunan U. Turunan U-nya adalah 2. Berarti di sini adalah 2. Oke, kita pecah di sini 5 kali 3X adalah min 15X. Min 5 dikalikan 2 min 10Y. Terus kemudian 2 dikalikan 4X plus 8X. 2 dikalikan min 5Y berarti min 10Y. Kita kumpulkan dengan Y dan X dengan X. Min 15 plus 8 berarti kita mendapatkan adalah min 7X untuk Y. Min 7X. Kemudian min 10 berarti min 20Y. Oke, ini adalah jawaban untuk diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y. Oke, soal berikutnya. Z sama dengan sin 3X plus 2Y dibagi dengan XY. Kita melihat di sini adalah suatu pembagian. Dan kita sebutkan untuk mudahnya adalah U dan ini adalah V. Berarti U dibagi dengan V. Di mana untuk jawaban U dibagi V, ini turunannya adalah V dikalikan turunan U, dikurangi U, dikalikan turunan V, dibagi dengan V kuadrat. Sama langkahnya, kita turunkan U dan V-nya terhadap X dan terhadap Y, baru kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jika U-nya, kita tulis di sini adalah sin 3X plus 2Y. Maka untuk memudahkannya kita turunkan adalah sin U. Tetapi nanti hasilnya harus kita kalikan dengan turunannya ini. Sehingga di sini sin U jika kita turunkan itu mendapatkan adalah cos U. Nah, untuk menentukan yang terhadap X dan terhadap Y, inilah yang menentukan. Jika sin U diturunkan terhadap X, berarti ini hilang. Berarti jawabannya adalah 3 cos U atau 3 cos 3X plus 2Y. Oke, jika kita turunkan terhadap Y, maka ini yang menentukan, berarti Y2.
kita tekan adalah 2 cos, langsung ya, 3x plus 2y. Ini adalah V aksen, U aksen terhadap Y, dan ini U aksen terhadap X. Selanjutnya, yaitu kita turunkan untuk V-nya. Jika V-nya XY, ya, XY, jika kita turunkan terhadap X, maka dia mendapatkan adalah Y. Ya. Jika kita turunkan terhadap Y, maka jawabannya adalah X. Oke, berarti tinggal kita masukkan, di mana V adalah, kita tulis di sini, untuk XY. Kemudian turunan dari U terhadap X, ya, U terhadap X tadi. Berarti kita masukkan ini, nilai 3 cos. Oke, dikalikan 3x plus 2y. Kemudian dikurangi dengan U-nya. U-nya adalah ini tetap, yaitu sin 3x plus 2y. Oke. Kemudian dikalikan dengan V aksen. V aksennya dia diturunkan terhadap X. Berarti dia diturunkan X, kita dapat dikalikan dengan Y di sini. Kemudian dibagi V kuadrat, berarti X kuadrat Y kuadrat. Oke, dari sini kita melihat apa yang bisa kita keluarkan. Di sini memiliki unsur Y karena dikalikan Y tadi, dan ini adalah X kali Y. Berarti kita bisa mengeluarkan unsur Y agar memudahkan kita menyederhanakannya. Oke, ini saya hapus dulu biar gampang. Nah, ini saya hapus. Oke. Saya keluarkan nilai Y-nya. Berarti ini adalah X dikali, atau langsung saya kalikan 3x, oke, cos 3x plus 2y minus ini sin 3x plus 2y. Ya. Oke. Kemudian dibagi dengan X kuadrat, Y kuadrat. Sehingga di sini saya coret, ini dicoret. Berarti jawaban akhir yang kita dapatkan adalah 3x cos 3x plus 2y minus sin 3x plus 2y dibagi dengan X kuadrat dikali dengan Y untuk diturunkan terhadap X. Ya. Selanjutnya, jika diturunkan terhadap Y, maka di sini sama. U-nya berapa? Oke, dari jawaban tadi, di mana V dikalikan turunan U, dikurangi dengan U dikalikan turunan V, dibagi V kuadrat. Di mana V-nya kita adalah XY, kita masukkan sini, XY. Oke, U diturunkan terhadap Y tadi. Ya, U-nya berarti terhadap Y 2 cos, yaitu 2 cos 3x plus 2y. Terus dikurangi dengan U, U-nya adalah sin 3x plus 2y. Oke. Kemudian dikalikan dengan turunan dari V. Turunan V terhadap Y berarti kita X, ya, dikalikan dengan X dibagi dengan X kuadrat Y kuadrat. Kita lihat di sini sama-sama memiliki X, ya, berarti yang kita keluarkan adalah X. X berarti ini 2Y cos 3X plus 2Y. Oke, saya amukan ya, dikurangi dengan sin 3x plus 2y.
Oke, karena X-nya saya kumpulkan sana. Nah, ini saya keluarkan. Ya, ini dibagi dengan X kuadrat, Y kuadrat. Sehingga ini X-nya bisa dicoret, ini coret. Jawaban yang kita dapatkan di akhir yaitu 2Y cos 3X plus 2Y minus sin 3X plus 2Y dibagi dengan X dikalikan dengan Y kuadrat. Ini pangkatnya hilang. Oke, jika ini diturunkan terhadap Y. Untuk yang kedua ya. Bisa dipahami? Oke, untuk bagian berikutnya, di mana soal yang saya berikan adalah sebagai berikut. Turunkan terhadap X dari Z itu, kemudian diturunkan kedua kalinya terhadap X-nya, dan diturunkan terhadap Y, dan diturunkan terhadap Y kedua kalinya, serta dari X tadi diturunkan terhadap Y, atau dari Y diturunkan terhadap X lagi. Oke, langsung saja soalnya adalah sebagai berikut, di mana Z sama dengan 3X kuadrat plus 4XY dikurangi 5Y kuadrat. Oke, langsung saja kita menyusun dari pertanyaan yang pertama. Jika ini diturunkan terhadap X, maka pastinya karena ini tidak memiliki unsur X, dia akan hilang. Jawabannya di sini adalah 6X. Ya, jawabannya ditambah dengan 4Y. Karena X di sini menjadi 1. Jika turunkan terhadap X. Kemudian soal berikutnya ini diturunkan terhadap X lagi. Berarti ini pastinya hilang karena tidak memiliki unsur X. Jawabannya pastinya adalah tinggal 6. Oke, dari sini. Kemudian yang kedua. Soal ini diturunkan terhadap Y atau diturunkan terhadap Y lagi. Oke, untuk diturunkan terhadap Y berarti pastinya ini hilang. Kita mendapatkan jawaban untuk Y, ini X. Yang untuk Y, kita jawabannya adalah 4X. Diturunkan terhadap Y, berarti ini adalah min 10Y. Kemudian diturunkan lagi terhadap Y lagi. Berarti pastinya ini akan hilang. Ini yang bisa diturunkan. Jawabannya adalah min 10. Oke ya. Kemudian dari sini pertanyaan yang selanjutnya adalah jika turunan dari X diturunkan terhadap Y. Artinya di sini yang di bawah. Berarti turunan dari X ini ya diturunkan terhadap Y. Dan yang ini adalah turunan dari Y diturunkan terhadap X. Berarti kita melihat di sana, jika ini kita turunkan terhadap Y, maka yang pastinya hilang adalah 6X. Berarti kita mendapatkan jawabannya adalah 4 untuk yang ini. Sedangkan yang ini, yang kedua, jika turunan dari Y ini diturunkan terhadap X, maka yang pastinya ini akan hilang. Dan jawabannya ini aja, 4X diturunkan, mendapat nilainya adalah 4. Ini dapat nilai 4, ini juga dapat nilai 4. Sehingga jika diturunkan terhadap bolak-baliknya, ini nilainya adalah sama. Bisa dimengerti ya. Hal ini juga Anda bisa mengerjakan untuk soal berikutnya dan hingga soal yang keempat. Untuk jawaban yang terakhir, saya akan memberikan contohnya biar Anda bisa lebih mengerti lagi. Untuk Z sama dengan ln X kuadrat plus Y kuadrat, di sini kita menurunkan terhadap X dan terhadap Y. Oke, di sini kita dapatkan ln X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk mudahnya, ini kita jadikan ln U. Di mana ln U, kita mendapatkan turunannya adalah seper U. Tapi ingat bahwa U ini belum selesai. Berarti untuk menyelesaikannya, kita kalikan dengan turunannya yang kita gantikan dari U ini. Berarti jika U-nya
X kuadrat plus Y kuadrat, ya, X kuadrat plus Y kuadrat, kita turunkan terhadap X, kita mendapatkan adalah 2X. Jika kita turunkan terhadap Y, kita mendapatkan nilainya adalah 2Y. Karena jika turunkan terhadap X, ini tidak memiliki X, maka hilang. Jika turunkan terhadap Y, ini tidak memiliki unsur Y, maka dia akan hilang. Sehingga jawaban untuk turunan ini terhadap X dan Y, kita mendapatkan yang pertama adalah terhadap X, kita mendapatkan yaitu 2X dikali 1/U, berarti 2X dikali 1, ya. U-nya kita kembalikan lagi, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat. Ini turunkan terhadap X. Oke. Jika turunkan terhadap Y, maka kita mendapatkan nilainya adalah 2Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan jawabannya untuk turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Kemudian, jika kita turunkan terhadap X lagi atau kita turunkan terhadap Y lagi, maka di sini kita melihat bahwa di sini suatu persamaan yaitu pembagian. Sehingga kita tidak langsung atau tidak bisa langsung menyelesaikannya begitu saja. Kita harus menggunakan yaitu persamaan pembagian, di mana U per V ini jawabannya adalah V dikalikan U aksen atau turunan dari U dikurangi U dikalikan V aksen per V kuadrat. Oke ya. Berarti untuk turunan X di sini kita masukkan V-nya. Berarti V-nya adalah ini. Ini adalah U-nya. Berarti di sini adalah X kuadrat plus 2Y kuadrat dikalikan dengan turunan U-nya. Ini diturunkan terhadap X, ya. Berarti kalau kita turunkan terhadap X, 2X menjadi 2. Ini dikalikan 2. Terus kemudian dikurangi dengan U. U-nya kita masukkan lagi adalah 2X. Ya, yang kedua. Kemudian dikalikan turunan dari V-nya. Diturunkan terhadap X, berarti ini hilang. Ya. Diturunkan terhadap X lagi. Berarti kita dikalikan dengan 2X. Kemudian dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Oke, dari persamaan ini. Dari sini kita bisa menggabungkan, berarti menjadi 2X kuadrat plus 2Y kuadrat minus 4X per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Dari sini X kuadrat, Y kuadrat, ini 4X kuadrat. Ya, berarti ini bisa kita gabungkan 4X ditambah dengan min 4X ditambah dengan 2X, berarti min 2X. Berarti jawaban akhir di sini kita mendapatkannya adalah 2Y kuadrat minus 2X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Oke. Ini jika diturunkan terhadap X. Kemudian jika kita turunkan terhadap Y. Nah, Y. Berarti kita mendapatkan persamaan yang tadi. Jika turunkan terhadap Y, yaitu 2Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu V kalikan U aksen minus U kalikan V aksen per V kuadrat. Berarti V berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikalikan U aksen turunan ini terhadap Y. Berarti kalikan 2.
dikurangi dengan U dikalikan V aksen terhadap Y. Ya toh? Berarti 2Y dikalikan 2Y. Ini masih diturunkan terhadap Y ya. Dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Sehingga kita mendapatkan nilainya adalah 2X kuadrat plus 2Y kuadrat minus 4Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Kita kumpulkan, ini unsur Y, berarti ini jawabannya adalah 2X kuadrat minus 2Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Ini jika kita turunkan terhadap Y lagi. Sedangkan dari persamaan tadi, yang ke sini, jika diturunkan dari X, diturunkan terhadap Y. Kita kembalikan di sini ya. Dari yang X tadi, kita mendapatkan adalah 2X per X kuadrat plus Y kuadrat. Sekarang jika X diturunkan terhadap Y, berarti kita nulis V. V kali U aksen minus, sama persamaannya adalah V kalikan U aksen minus U kalikan V aksen per V kuadrat. Berarti di sini yaitu V, kita masukkan X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan, ini diturunkan terhadap Y. Ingat, karena dia tidak memiliki unsur Y, berarti ini dikalikan dengan 0. Oke. Kemudian U-nya kita masukkan adalah 2X. 2X dikalikan turunan V-nya. V ini diturunkan terhadap Y, berarti ini yang kita dapatkan, yaitu dikalikan dengan 2Y. Bagian V kuadrat, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Karena ini dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Sehingga kita mendapatkan ini adalah min 2X dikali 2Y. Berarti jawabannya adalah min 2X dikali 2Y per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Atau kita bisa menggabung, berarti min 2 dikali 2 adalah min 4XY per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Ini jika X diturunkan terhadap Y. Sedangkan jika Y yang diturunkan terhadap X. Oke, jika Y yang diturunkan terhadap X, maka kita bisa menjawabnya di sini, yaitu ini kita ganti. Dimana tadi jika diturunkan terhadap Y, kita mendapatkan nilainya adalah 2Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Maka persamaan ini sama, yaitu kita tulis X kuadrat Y plus Y kuadrat. Ini diturunkan terhadap X. Berarti karena dia tidak memiliki unsur X, maka dia 0. Ya, dikurangi dengan U-nya adalah 2Y dikalikan dengan V aksennya, turunannya. Ini diturunkan terhadap X, berarti 2X. Ini X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Sehingga ini pastinya adalah 0. Kita mendapatkan min 2 kali min 2Y kalikan 2X. Kita mendapatkan adalah min 4XY per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Kembali kita lihat bahwa dengan diturunkan terhadap X atau terhadap Y dari unsur turunan X dan turunan Y ini nilainya adalah sama, yaitu min 4XY per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Oke, semoga Anda mengerti dari jawaban atau pembahasan dari
jawaban ini dan Anda bisa memahaminya dan melatih dalam mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang integral. Untuk persamaan umum integral, di mana ada suatu persamaan, yaitu turunan dari X pangkat 3 plus 5, kita mendapatkan nilainya adalah 3X pangkat 2. 3-nya turun, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Karena dia tidak memiliki unsur X, maka dia hilang untuk angka 5 ini. Tetapi jika integral ini atau diintegralkan, maka ini adalah kebalikan dari turunan, yaitu integral dari 3x kuadrat ADX ini hasilnya adalah 3x plus 5. Tetapi di sini ingat, konstanta yang dihasilkan pastinya akan berbeda-beda. Belum tentu bisa 5. Ya, bisa 6, bisa 7 dan tidak pasti di situ. Tapi kalau di sini untuk turunan pasti Anda bisa melihatnya. Dan untuk memudahkan dalam penulisannya nilai dari konstanta, maka integral dari 3x kuadrat ini kita tulis yaitu x pangkat 3 plus c. Kok bisa menjadi x pangkat 3? Kita kembali ke sini. Ya, jadi di sini kalau integral, rumusnya adalah x pangkat n. Kalau diintegralkan, maka dibalik dari turunannya tadi, yaitu x pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1. Ini adalah rumusnya. Jadi kalau maunya di sini adalah x kuadrat atau 3x kalikan x kuadrat, berarti x pangkat 2 plus 1 dibagi dengan 2 plus 1. 3-nya boleh keluar kalau integral. Oke, sehingga di sini 3 dikalikan x pangkat 3 per A3. Sehingga saling mencoret 3 dengan 3. Karena ini di atas dan di bawah. Sehingga jawabannya adalah x pangkat 3. Bisa dipahami di sini ya, untuk integral. Kemudian jika turunan dari sin x, kita mendapatkan nilainya adalah cos x, maka integral dari cos x, kita mendapat nilainya adalah sin x plus c. Oke, karena ada unsur konstanta lain pastinya di sini yang kita tidak bisa pastikan. Sehingga untuk integral hasilnya pasti akhirnya adalah ditambah dengan c. Untuk lebih memudahkan Anda, saya akan memberikan rumus-rumus tentang integral ini dan perbandingannya dengan turunannya sebagai acuan atau rumus Anda dalam menjawab suatu soal tentang integral. Oke, ini adalah turunan dan integral. Misalkan di sini adalah turunan dari x pangkat n, jawabannya adalah n dikalikan x pangkat n-1, sedangkan untuk integral dari x pangkat n, jawabannya rumusnya adalah x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. N ini adalah nilai dari pangkatnya. Misalkan pangkatnya di sini adalah 5, berarti integral dari x pangkat 5. Ini jawabannya adalah x pangkat 5 plus 1 dibagi dengan 5 plus 1. Berarti jawabannya adalah x pangkat 6 per 6 plus c. Oke ya, bisa dimengerti. Kemudian, misalkan di sini epsilon pangkat kx, berarti k ini adalah konstanta. Berarti epsilon pangkat maunya 5x. Oke, kita integralkan, maka jawabannya sama, yaitu di sini E sama, berarti epsilon 5x, oke, dibagi dengan nilai konstantanya, yaitu 5 plus C. Oke, selanjutnya, untuk nilai A pangkat X, berarti A ini adalah konstanta, jawabannya sama, misalnya adalah 5
pangkat X integralnya, maka jawabannya sama gitu sih, yaitu 5 pangkat X ya ln A berarti ln 5 plus C. Bisa dimengerti? Jika ada soal, pastinya sama dengan turunan kemarin. Anda harus mengarahkannya atau membuatnya mendekati atau hampir mirip dengan integral ini. Dengan mengganti notasinya menjadi U, agar Anda bisa menjawabnya. Ini adalah rumus integral atau diferensialnya. Begitu pula hingga 16 rumus di sini untuk integralnya. Oke, agar Anda lebih mengerti atau memahami, seperti biasa saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk Anda kerjakan. Soalnya adalah seperti ini. Untuk contoh dalam menjawab ini, saya akan memberikan satu soal, yaitu epsilon pangkat 5x seperti tadi. Epsilon pangkat 5x, jawabannya adalah apa? Kita kembali di sini. Rumus untuk epsilon pangkat 5x ini. Berarti epsilon pangkat 5x, jawabannya adalah epsilon 5k, berarti 5k-nya, per 5 plus C. Sama seperti yang saya contohkan tadi. Bisa mengerti ya? Kemudian, jika soal ini tidak mengarah pada soal atau jawaban yang Anda dapatkan di rumus, maka bagaimana cara kita membentuknya? Contohnya misal sini, kelebihan dari integral, yaitu ini bisa dikeluarkan untuk angkanya. Sehingga ini adalah 4 dikali integral sin X. Berarti 4 ini jangan dihilangkan, tapi Anda mengintegralkan untuk sin X. Kemudian hasil integral dari sin X ini kemudian Anda kalikan kembali ke angka 4. Begitu pula dengan yang ini. Untuk yang ini seperti biasa, akar pangkat X itu sama dengan X pangkat setengah. Anda integralkan. Ada rumusnya kan? Kemudian ini Anda boleh mengeluarkan, yaitu 3 dikalikan integral 1 per akar 1 minus X kuadrat. Oke, saya kira Anda paham dan memahami bagaimana Anda membentuk soal ini untuk menjadi mirip dengan rumus-rumus yang saya berikan di depan. Ingat sekali lagi bahwa angka boleh Anda keluarkan di depan integral untuk memudahkan jawaban Anda. Karena kalau integral sin X ini ada di rumus Anda. Tetapi kalau umpamanya ini langsung yang Anda cari, Anda tidak akan menemukannya. Semoga Anda memahami dan Anda bisa mengerjakannya. Akhir kata, terima kasih Anda telah mendengar materi saya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.